Jadi nanti Pak Sekjen kalau kirim orang studi banding Pak DPR, jangan ke Finland, jangan ke Swedia, tidak ada gunanya itu. Mimpi aja di situ. Pergi di Cina, pergi di Korea, pergi di Jepang, pergi di India. Sahabat pendidikan karakter, apakah kritik keras Pak JK terhadap kebijakan Merdeka Belajar Nadiem Makarim sangat beralasan? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, mari kita coba kaji satu persatu apa yang disampaikan Pak JK, apakah memang beralasan atau tidak. Pertama, kita akan melihat apakah memang benar kita sebagai bangsa Indonesia dalam kebijakan pendidikan tidak dapat mencontoh Finlandia maupun Singapura. Alasan Pak JK adalah bahwa Finlandia itu negara kaya, Singapura juga negara kaya dengan perbandingan pendapatan per kapita yang sangat jauh dan jomplang. Jadi di Finlandia maupun di Singapura, karena jumlah gurunya sedikit, siswanya juga sedikit, sementara pendapatan per kapita mereka sangat tinggi, pendidikan itu bisa dengan mudah mereka biayai. Bahkan para guru-gurunya disiapkan minimal S2. Memang kalau kita mau mencontoh Finlandia maupun Singapura dalam arti penyiapan tenaga pendidikan, gaya belajar, bahkan metodologi belajar pun yang mengandaikan dilakukan oleh guru-guru yang berkualitas, tentu kita sangat tidak bisa. Saya dari dulu berpendapat bahwa memang kalau kita studi banding ke Singapura maupun ke Finlandia, kita tidak bisa kemudian membandingkan apple to apple, bagaimana apa yang dilakukan di Finlandia maupun di Singapura bisa otomatis langsung dilakukan di Indonesia. Mengingat perbedaannya sangat besar, jadi tidak apple to apple untuk membandingkan Finlandia dan Singapura dengan kondisi Indonesia. Saya rasa dalam artian ini Pak JK sangat tepat, bahwa kita nggak perlu studi banding ke Finlandia atau kita nggak perlu mencontoh apa yang dilakukan di Singapura. Tetapi apakah memang benar tidak ada dari Finlandia maupun Singapura yang bisa kita contoh? Tentu kita harus lebih hati-hati, karena menurut saya baik Finlandia maupun Singapura, mereka sama-sama melaksanakan proses pendidikan, sehingga pastilah ada sesuatu yang bisa kita contoh, tetapi tidak terkait dengan penyiapan guru, kualitas guru, biaya yang diperlukan untuk menyediakan sarana prasarana yang sangat mahal, untuk menyediakan pembelajaran yang berkualitas, itu kita pasti akan sangat jauh. Tetapi paling tidak kita bisa belajar kira-kira apa sih yang mereka pelajari, mereka mempelajari apa saja. Saya rasa pelajaran matematika dari dulu sampai sekarang, dari SD, SMP, SMA secara universal berlaku sama kok. Jadi kalau masalah isi pelajarannya, apa yang dipelajari anak-anak di dunia, saya rasa kita bisa belajar. Kita cek saja matematika di Finlandia apa yang dipelajari terkait dengan sains untuk tingkat SD, SMP, SMA, apa yang mereka pelajari. Saya rasa baik di Singapura, di Finlandia, bahkan di negara-negara lain mereka memiliki standar yang menentukan bahwa untuk anak level usia tertentu harus menguasai kemampuan matematika, kemampuan membaca, dan kemampuan untuk sains tertentu. Saya rasa ini bisa kita contoh. Tetapi terkait dengan penyiapan guru, bagaimana metode belajar yang baik, tentu saja ini akan sangat relatif. Di Singapura maupun di Finlandia, guru-gurunya sudah berkualitas bagus karena mereka minimal S2. Dan mereka dipilih di antara guru-guru yang terbaik. Sementara di Indonesia ini, guru-guru kita itu yang memang dari dulu situasinya seperti sekarang. Jumlah gurunya banyak, proses seleksinya tidak begitu bagus. Di dalam proses perjalanannya pun Bapak Ibu guru tidak banyak mendapatkan pendampingan, pelatihan-pelatihan pun sangat jarang, sehingga guru-guru tertentu yang mau belajar saja yang dia berkembang dan bertumbuh. Bahkan di Indonesia ini biasanya sekolah-sekolah elit, sekolah bagus, sekolah-sekolah yang kaya, sekolah-sekolah yang katakanlah siswanya itu setahun bayarnya di atas 100 juta rupiah, itu biasanya adalah sekolah bagus. Mengapa? Ya karena mereka bisa membiayai gurunya dengan baik, memberikan fasilitas, sarana prasarana, dan lain-lain. Tetapi sekolah yang berbiaya mahal pun belum tentu berkualitas, karena kita tahu banyak sekolah-sekolah elit dan lain-lain ternyata di sana ada perundungan, bully, kekerasan, dan lain-lain. Jadi Pak JK ketika mengkritik kebijakan kita yang seringkali ingin condong untuk mencontoh Finlandia atau Singapura, saya rasa tepat. Tetapi tidak semuanya benar. Ya.
Karena ada beberapa yang memang bisa dicontoh kok dari Singapura maupun Finlandia. Tanya Pak Doni saja.